Halo adik-adik. Nah, bertemu lagi kita di ibadah Kids Ministry pada minggu hari ini. Nah, kakak mau tanya, adik-adik di rumah apa kabarnya? Nah, kakak harap adik-adik baik-baik saja. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau kasih tahu adik-adik sesuatu. Nah, adik-adik yang beribadah di rumah, kakak harap adik-adik nggak usah main-main ya. Nah, kita mau duduk manis, kita nggak lagi makan, nggak lagi bermain ataupun lakukan hal yang lain. Kita fokus kepada Tuhan dengan ibadah lewat online ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ngajak adik-adik untuk ambil sikap saat teduh. Saat teduh, kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, nah di awal ibadah ini kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Adik-adik, kakak ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri memperagakannya bersama-sama. Nah, bagi adik-adik yang nggak tahu bisa lihat kakak di belakangnya untuk memperagakannya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita angkat satu kali lagi. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, kita mau ambil sikap saat kita mau ambil sikap doanya. Kakak yang mimpin di dalam doa, adik-adik hanya ikut di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Meskipun hanya lewat online. Tapi Tuhan, pimpin setiap diri kami supaya kami dapat serius untuk ikut beribadah. Nah, Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang memberkati setiap diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti biasanya kita ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita sama dengan yang di minggu lalu, yaitu terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kakak mau ngajak adik-adik untuk menghafalkannya sama-sama. Oke? Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu.
jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, gimana adik-adik? Udah hafal belum? Nah, kalau belum, kakak ngajak sekali lagi kita sama-sama untuk menghafalkannya dan memperagakannya. Oke, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Oke, adik-adik. Mantap, adik-adik pasti udah hafal. Oke, adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sherly, kakak mau ngajak adik-adik untuk siapkan hati kita. Kita mau fokus untuk beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau buka hati kita mau mendengar firman Tuhan, dan kita juga berharap supaya kita dapat melakukannya setiap hari. Biar Roh Kudus yang menolong setiap kita. Mari kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kita angkat dari awal. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar. Ku melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Oke, baik adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk ambil sikap seriusnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita lagi. Sebelumnya kenalin dulu ya, nama kakak Kak Sherly. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Elia di atas Gunung Horeb. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, tundukkan kepala ya. Bapa dalam surga, terima kasih berkat-Mu hari ini.
kami bisa ibadah Bapa walaupun online. Engkau berkati setiap kami yang di rumah maupun yang merekam ya Bapa, Engkau berkati. Engkau juga berkati anakmu yang bercerita. Engkau berkati setiap anak-anak yang mendengar, biarlah mereka dapat mengerti apa yang diceritakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengerin cerita tentang Nabi Elia di atas Gunung Horeb. Nah adik-adik pernah lihat gunung nggak? Atau pernah mendaki gunung? Nah di atas gunung biasa dibangun kuil-kuil atau tempat keramat atau tempat penyembahan roh orang mati. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen nggak perlu lagi untuk mendaki gunung, meminta atau menyembah roh orang mati. Karena kita punya Allah yang menciptakan gunung, lautan, daratan, dan segalanya. Kalau kita mendaki gunung, kita bisa menyembah atau memuji Tuhan di atas gunung. Nah, di Israel banyak sekali gunung. Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Raja Ahab, Nabi Elia, dan bangsa Israel mendaki Gunung Karmel. Nah, mereka mendaki Gunung Karmel untuk meminta sesuatu, menyembah dewa Baal dan Asyera. Tapi Elia berdoa kepada Tuhan Yesus dan Tuhan menyatakan dirinya lewat api dari langit. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Gunung Horeb. Gunung Horeb juga Gunung Allah, di mana dulu di atas Gunung Horeb Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan memberikan 10 hukum. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Elia ke atas Gunung Horeb. Kira-kira ngapain ya? Simak ya ceritanya. Di negeri Israel ada sorak-sorai yang tak habis-habisnya. Hujan lebat turun sesudah kekeringan selama 3,5 tahun. Anak-anak menari di tengah hujan yang segar. Sapi, lembu, anjing, dan kucing semua minum air sampai kenyang. Ibu-ibu lari keluar rumah dengan membawa ember supaya terisi dengan air hujan. Bapak-bapak yang baru turun dari Gunung Karmel memberitahukan, Tuhan telah mendengar doa Nabi Elia. Tuhan yang menjawab dengan api dan memberi hujan lagi. Marilah kita menyembah kepada Tuhan saja. Nabi-nabi palsu sudah mati semua. Ya, marilah kita kembali kepada Tuhan dan menyembah kepada Dia saja. Begitulah tekad orang Israel di mana-mana. Di halaman istana Samaria, Raja Ahab keluar dari keretanya. Ia sungguh-sungguh kehujanan dan basah kuyup. Ia masuk istana dan di sana ia sudah ditunggu oleh istrinya, Ratu Izabel. Dengan tidak sabaran, Izabel bertanya, "Di mana para nabi-nabiku? Mengapa mereka belum juga pulang untuk mengadakan ibadah kepada Baal yang sudah mendengar doa dan mengiram hujan lebat ini?" Bukan Baal yang memberi hujan. Tuhan Allah Israel yang menjawab dengan api dan memberi hujan kepada negeri Israel yang kering. Nabi-nabi Baal dan Asyera sudah dibunuh semua oleh Elia. Dibunuh semua? Izabel berteriak dengan suara yang penuh kemarahan. Kalau begitu, aku akan memberi pelajaran kepada Nabi Elia. Izabel berkata dengan geram. Ia masuk ke dalam kamar dan menulis surat. Dipanggilnya seorang hamba yang dapat dipercaya. Izabel menyuruhnya untuk mengantarkan surat ini segera kepada Nabi Elia. Di rumahnya, Elia duduk sambil memuji Tuhan. Karena doanya didengar, Tuhan mengirimkan hujan lagi. Tuhan baik adanya. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketok. Di luar berdiri seorang pesuruh dari Ratu Izabel. Ia menyampaikan sepucuk surat. Elia membuka surat itu dan membacanya. Mukanya menjadi pucat seketika. Apa yang ditulis di surat itu? Besok, kira-kira pada waktu seperti ini, aku akan membunuh engkau dengan pedang, seperti kau telah membunuh nabi-nabi Baal dan Asyera. Pensuruh Izabel sudah pulang, tetapi Nabi Elia masih duduk dalam rumahnya. Ia ngeri dengan ancaman Izabel, sebab ia tahu dulu Izabel pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Sekarang pasti Izabel akan mencari Elia sampai mendapatkannya. Hari sudah gelap. Sekarang Elia pergi bersama bujangnya dan meninggalkan kota Samaria. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati
karena takut kalau dilihat oleh mata-mata Ratu Izebel. Sepanjang malam mereka berjalan terus dan akhirnya sampai di kota Beersheba. Kau di sini saja, Kata Elia kepada bujangnya. Lalu Elia berjalan terus. Dalam ketakutan itu, Elia lupa bahwa Tuhan sungguh dapat melindunginya. Ia lapar, haus, dan letih. Di padang gurun yang sunyi dan sepi, Elia duduk di bawah pohon dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih dari nenek moyangku. Kemudian Elia tertidur. Tuhan Allah yang melihat Elia tertidur di bawah pohon di tengah padang gurun. Ia mengirim seorang malaikat pesuruh yang harus melayani Elia. Malaikat itu menyentuh Elia dan berkata kepada Elia, "Bangunlah dan makanlah." Elia bangun sambil melihat ke kiri dan kanan. Tidak ada orang, tetapi ada roti dan ikan bakar, dan kendi berisi air. Ia bangun seperti yang diperintahkan oleh malaikat, lalu makan dan minum. Sesudah makan, ia berbaring lagi dan tertidur dengan nyenyak. Sesudah beberapa waktu, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ia berkata kepada Elia, "Bangunlah, makanlah, karena kalau tidak, perjalananmu akan menjadi terlalu jauh." Elia bangun, lalu makan dan minum. Hatinya menjadi tenang karena Elia tahu yang memelihara dia di tempat yang sunyi ini adalah Tuhan Allah. Dulu ia mengirimkan burung gagak dengan roti dan daging. Kemudian Tuhan menyuruh ibu janda Sarfa memelihara dia. Sekarang Allah mengutus malaikatnya. Oh, Tuhan sangat baik. Makanan yang diantarkan malaikat menjadikan Elia kuat dan segar, sehingga ia dapat berjalan 40 hari 40 malam sampai ia tiba di Gunung Horeb. Elia mulai mendaki Gunung Horeb. Makin lama makin tinggi. Dari atas, Elia memperhatikan di sekeliling Gunung Horeb, tandus dan kering. Ketika hari mulai gelap, Elia menemukan sebuah gua. Ia masuk ke dalam gua itu, kemudian mengatur tempat untuk istirahat. Ketika ia sedang beristirahat, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Apa kerjaanmu di sini, Elia?" Elia tahu itu suara Tuhan dan ia menjawab, Aku sudah bekerja dengan sekuat tenaga, sebab orang Israel telah melanggar perintahmu. Mereka tidak ingat dengan janjimu. Mezbah korban telah mereka robohkan. Nabi-nabimu telah mati dibunuh. Tinggal aku seorang diri yang lolos. Tetapi sekarang mereka mencari aku untuk dibunuh juga. Lalu datang lagi firman Tuhan. "Keluar dan berdirilah di luar gua, di hadapan Tuhan." Di luar bertiuplah angin yang besar dan kuat. Gunung-gunung terbelah dan bukit-bukit batu pecah. Tetapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Kemudian gunung bergoyang karena gempa bumi yang hebat. Tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa bumi ini. Sesudah gempa, turunlah api. Elia mengerti betapa kuatnya Tuhan Allah itu, lebih berkuasa daripada Ahab dan Izebel, dan semua orang jahat di atas bumi ini. Tetapi Tuhan sendiri belum nampak dalam api, gempa, dan angin. Di manakah Tuhan? Elia diam saja. Tiba-tiba bertiuplah angin sepoi-sepoi. Lalu Elia merasa bahwa Tuhan sekarang dekat. Ia menutup mukanya dengan mantel dan berdiri kembali di pintu gua. "Apa pekerjaanmu di sini, hai Elia?" Suara Tuhan datang kepadanya, dan Elia menjawab seperti tadi. Aku bekerja dengan sekuat tenaga untuk Tuhan, sebab orang Israel telah melanggar perintahmu. Mereka tidak ingat lagi dengan janjimu. Sekarang mezbah korban telah mereka robohkan.
Nabi-nabimu mereka bunuh, tinggal aku seorang diri yang lolos. Tetapi sekarang mereka mencari aku dan hendak membunuhku juga." Tetapi Tuhan menghibur Elia dan memberi tugas baru kepadanya. Katanya, Elia, kau bukan seorang diri. Di Israel masih terdapat 7.000 orang. Aku akan memberi seorang penolong kepadamu, Elisa namanya. Kemudian hari ini akan menggantikan engkau. mendengar kata-kata Tuhan Allah itu, Elia merasa terhibur. Ia kembali ke negerinya. Di sana ia bertemu dengan Elisa yang sedang membajak ladangnya. Betapa senangnya Elia, sekarang ia tidak seorang diri lagi. Elia mengajar Elisa dan Elisa melayani Elia. Begitulah Tuhan menghibur dan menguatkan hambanya yang setiawan. Nah, adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita bagaimana Elia hampir lupa dengan Allah yang berkuasa dan bisa membantu dia. Elia lari melarikan diri dan bahkan ia ingin mati. Tapi Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mengirimkan malaikat untuk menolong dia. Dan Tuhan Yesus berbicara dan membantu ia agar ia menjadi kuat dan tidak takut lagi. Nah, Tuhan Yesus nggak marah Tuhan Yesus nggak marah di saat kita lemah, kecewa, putus asa. Tuhan Yesus akan menolong kita dengan cara menguatkan kita. Nah, adik-adik pasti pernah kan putus asa, lemah, kecewa, takut, gelisah. Tuhan Yesus mengasihi kita. Katakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita capek, kita kecewa, kita lemah, kita putus asa, dan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Nah, sampai di sini cerita kakak. Mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa berkat-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari cerita pada hari ini. Engkau berkati, biarlah kami dapat menerapkan apa yang telah diceritakan Bapa. Biarlah kami juga dapat mengerti apa yang telah diceritakan. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Sherly. Nah, biarlah firman itu bisa kita pelajari dan kita melakukannya setiap hari. Nah, adik-adik, sesudah mendengarkan firman Tuhan, kakak mau nanya ke adik-adik. Adik-adik punya sahabat nggak? Punya teman nggak? Pasti punya. Nah, kakak juga ada teman dan adik-adik juga punya teman. Nah, yang terpenting kita harus tahu kita punya satu sahabat yang selalu setia, yang tak pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Di waktu kita sedih, di waktu kita susah, dia selalu ada untuk kita. Siapa adik-adik namanya? Ada yang tahu nggak? Nah, namanya adalah Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Nah, kita sebentar lagi akan menyelesaikan ibadah ini. Namun sebelum itu, sebelum kita doa penutup, kita mau angkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa, kakak yang memimpin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, dapat kami melakukannya di dalam kehidupan setiap hari kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati waktu kami selanjutnya. Kami menyerahkan semua kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini ke dalam Engkau. Engkau yang memberkati setiap diri kami ya Tuhan. Engkau tetap juga yang menjaga kesehatan kami di tengah pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami surda dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita